الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Dewan juri yang arif dan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Bung Karno pernah berkata, beri aku 10 pemuda, maka akan aku guncangkan dunia. Hadirin, generasi muda merupakan armada penaju bangsa. Hal ini dikarenakan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kepada mereka kekuatan badan dan kecemerlangan pemikiran. Sehingga tepat ungkapan seorang pujangga Mesir, Syekh Mustafa Al-Ghalayyi, sesungguhnya pada tangan-tangan pemuda lah terdapat urusan umat, dan pada kaki-kaki mereka lah terdapat kehidupan umat. Hadirin rahimakumullah, konsekuensi logisnya ketika kita hendak membangun fisik dan mental generasi muda, insya Allah kita dapat membangun kehidupan masyarakat yang lebih bermartabat. Apalagi saat ini semakin banyak generasi muda yang terjerumus ke dalam pola hidup, yang terjerumus ke dalam kemaksiatan. Pejabat-pejabatnya banyak yang korupsi, artis-artisnya terjerat kasus ekstasi. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, kami grup Syarhil Quran akan menyampaikan sebuah renungan bagi kita semua dengan tema keluarga dan pembentukan karakter anak bangsa. Dengan landasan Al-Quran surah An-Nisa ayat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maju dek, maju dok. Majuan nih, majuan nih. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Hadirin rahimakumullah, kata di'afan atau lemah dalam ayat ini secara luas mengisyaratkan bahwa kepada para orang tua khususnya dan umumnya, apabila kita takut meninggalkan generasi yang lemah. Haji modus itu modus. Haji modus lah. Lalu bagaimana dengan kondisi bangsa saat ini? Alhamdulillah
Para orang tua dan kita patut berbangga karena masih banyak generasi muda yang aktif belajar di pesantren, madrasah, dan majelis-majelis taklim lainnya guna memperdalam pengetahuan agama. Bahkan dibuktikan pada event Aflah ini, mereka bermusabaqah, berlomba, bukan hanya sekedar menjadi juara, namun membumikan Al-Quran. Banyak generasi muda yang cerdas, menggagas berbagai kreativitas, dan tumbuh menjadi orang-orang yang berkualitas. Namun sayang, tidak sedikit generasi muda yang terjerumus ke dalam pola hidup yang hedonis, anarkis, dan apatis. Bahkan jauh dari tuntunan agama. Mereka tidak lagi berlomba-lomba untuk berprestasi, tapi malah justru bersaing untuk menjadi yang paling keren dengan mengikuti tren terkini, eksis, dan narsis di dunia maya. Tidak peduli dengan etika, yang penting terlihat funky dan seksi. Sehingga implikasi buruknya mereka melakukan perzinahan tanpa malu-malu lagi. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin rahimakumullah, menyikapi permasalahan-permasalahan generasi muda, maka perlulah sebuah semangat dari para orang tua, pendidik, dan seluruh elemen bangsa guna mengerahkan generasi muda agar tidak tersesat walaupun mereka hidup di tengah masyarakat yang bermaksiat. Marilah kita renungkan firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Qasas. Kami kisahkan kepadamu Muhammad cerita ini dengan benar. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka. Dan kami tambah pula untuk mereka petunjuk. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin rahimakumullah, Profesor Dr. Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbah volume 8 menguraikan bahwa ayat ini Takbir! Allahu Akbar! menguraikan kisah tentang Ashabul Kahfi, yakni pemuda-pemuda yang beriman kepada Allah dengan keimanan yang benar. Tetapi mereka hidup di tengah masyarakat yang siap dan penguasa yang menindas. Sehingga Allah menambahkan keimanan kepada mereka dan memberikan petunjuk menuju ke arah yang sebaik-baiknya. Hadirin rahimakumullah, kisah Ashabul Kahfi hendaknya menjadi refleksi bahwa untuk membangun suatu bangsa, maka perlulah kerjasama dari berbagai pihak. Pihak yang pertama, orang tua, dan pihak yang kedua, para pemuda, dan pihak yang ketiga, peran serta masyarakat dan pemerintah. Hadirin rahimakumullah, semoga kita dapat menciptakan generasi muda yang berkualitas, generasi yang islami, yang cerdas dan amanah dan bebas dari narkoba. Sehingga terciptalah negara dan bangsa yang akan membawa negara ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, yang mendapat ridha dari Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, bocil minta maaf.
dan kepada Allah kecil ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.